Kepada hostnya boleh tolong di spotlight ke Ibu Dr. Retno. Kepada Dr. Retno, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Faza ya. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin, suara saya terdengar jelas kah? Agak kecil Ibu, mungkin bisa Kecil. diperbesar Kecil, Bu, kembali. suaranya Oke. Kalau sekarang sudah? masih kurang, Bisa Bu. Masih kurang? diperbesar lagi Ibu. Siap. Saya kencengin dulu ini. Ya, baik. Sudah terdengar mudah-mudahan ya, sudah jelas ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu yang hadir pada kegiatan pagi hari ini, yaitu dalam kegiatan pelatihan untuk Master of Trainers ya. Jadi ini calon-calon pelatih nantinya ya Mbak Faza ya. Ya, baik, izinkan saya Retno Wulandari, saya perwakilan dari Direktorat PAUD yang pagi ini akan berbagi informasi. Oh, masih kecil suaranya ya? Ini sudah full? Sudah jelas, sudah. Sudah jelas? Oh ya. Ya, pagi ini izinkan saya untuk berbagi informasi tentang pemutahiran data ya, pemutahiran data untuk layanan holistik integratif di Dapodik. Yang mungkin kemarin-kemarin Bapak Ibu sekalian sudah mendapatkan informasi gitu ya, sudah mendapatkan materi tentang apa sih indikator-indikator yang ada di PAUD HI gitu ya. Ada berapa ya Bapak Ibu? Kalau yang ada di PAUD ada 8 indikator Ada layanan 8. esensial di luar pendidikan, ada 8. Wah, keren nih. Udah nangkep nih, udah udah canggih nih, udah paham semua kayaknya ya. Jadi izin kita untuk pemutahiran data. Sebenarnya ini pemutahiran data ini sasarannya adalah satuan PAUD ya. Tapi saya lihat juga banyak juga nih pesertanya ada dari IGTKI, ada dari IGRA. Mungkin sudah familiar gitu ya dengan Dapodik. Tapi mungkin dari instansi lain saya sempat lihat ada dari kalau nggak salah dari mana ya tadi Dinas Kesehatan gitu ya. Mungkin kurang familiar. Jadi Dapodik ini adalah suatu big data yang di Kemendikdasmen buat gitu untuk segala keperluan. Jadi ada satu data. Mungkin kalau di Kemenak kita biasa mengenal dengan EMIS ya. Tapi kalau di Kemendikdasmen kita mengenal Dapodik. Jadi keterkaitan PAUD HI, suaranya putus-putus. Tapi sebenarnya di ini saya aman, tidak ini ya. Yang lain apakah putus-putus juga? Oke. Kecil, Bu, suaranya. Kecil sekali. Ada yang cukup. Lancar, Bu. Ya, mungkin ini karena ini ya lokasinya berjauhan gitu ya, lokasinya berjauhan, jadi mungkin sinyal gitu ya. Oke, mudah-mudahan sudah aman ya. Kalau yang kecil mungkin agak dibesarkan sedikit lagi soundnya di laptop atau handphone Bapak Ibu sekalian ya. Oke, baik, izin untuk slide berikutnya. Boleh slide berikutnya. Nah, ini dia. Jadi Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan. Oh, ini masih lama. Dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang memuat data satuan pendidikan, kemudian peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, serta substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang akan menginput gitu ya, di mana terus-menerus diperbaharui secara online gitu ya. Lanjut. Ya, jadi untuk data Dapodik ini isinya atau entitasnya itu terdiri dari informasi tentang satuan pendidikan, di mana di sana nanti akan ada terkait dengan identitas, kemudian juga lokasi, ruang dan sebagainya. Kemudian ada juga untuk data-data peserta didik. Lalu ada data terkait dengan pendidik dan tenaga kependidikan serta substansi pendidikan, diantaranya ada berapa rombel, kemudian anggotanya, kemudian ada jadwal hariannya, begitu ya, benar-benar Bapak Ibu sekalian yang mungkin
kalau dari satuan pendidikan gitu ya, di sini mungkin sudah amat sangat paham gitu. Tapi kalau mungkin yang dari di luar satuan pendidikan mungkin agak kurang familiar. Di sini nanti kita berbagi informasi ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini sebenarnya kriteria data yang baik, hanya informasi saja bahwa kriteria data yang baik itu mencakup di mana datanya cepat, kemudian lengkap, mutakhir, akurat, dan akuntabel. Pastinya, oh suaranya masih kecil ya. Mudah-mudahan ini sudah full. Dan akuntabel, di mana kondisi datanya itu dapat dipertanggungjawabkan ya. Karena data Dapodik ini dipergunakan untuk segala macam kebutuhan, baik kebutuhan jadi kalau satuan pendidikan di Kemendikdasmen itu mendapatkan BOP ya, mungkin ya Bapak Ibu sekalian yang dari satuan pendidikan ya. Nah, BOP-nya ini dilihatnya dari mana nih? Jadi pemerintah pusat mengirimkan BOP-nya ini melalui apa? Jadi melihat datanya melalui Dapodik. Kemudian juga mungkin ada bantuan-bantuan lain yang memang ada di program kami. Jadi memang semuanya berdasarkan dari data Dapodik. Contohnya seperti juga mungkin nanti mulai tahun kemarin ada teman-teman dari PAUD gitu ya yang mendapatkan IFP gitu ya untuk TV. Itu juga kami tarik datanya gitu dari Dapodik juga. Jadi ini Dapodik ini adalah data, judulnya sudah data pokok gitu ya. Jadi data dasar yang memang segala macam keperluan terkait dengan program yang ada di Kemendikdasmen itu mengambil datanya dari Dapodik. Oke, lanjut. Boleh slide berikutnya. Nah, ini adalah alur dan siklus pengumpulan dan pelaporan data 8 indikator di layanan POTA HI. Pertama adalah satuan PAUD yang bisa membuka gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Satuan PAUD biasanya sih operator ya, tapi kadang-kadang juga banyak teman-teman satuan PAUD juga yang karena mungkin keterbatasan oleh operator, maka guru-guru ataupun kepala sekolah juga ada yang mungkin bisa input sendiri gitu ya. Nah, dari satuan PAUD melakukan self assessment dari 8 indikator, jadi melakukan penilaian suara diperbesar. Oh, baik. Ya. Jadi melakukan penilaian atas kondisi di lembaga PAUD-nya gitu ya. Kemudian mengentry data ke Dapodik. Lalu dari data yang sudah dientry oleh teman-teman PAUD gitu ya, teman-teman satuan pendidikan, ditarik datanya oleh Direktorat PAUD dan dilakukan analisis oleh Direktorat PAUD. Lalu dilaporkan untuk capaian indikatornya ya. Jadi satuan PAUD ini melakukan entry data setiap 6 bulan sekali gitu ya. Jadi dalam 1 tahun ada 2 kali entry data. Biasanya juga untuk kebutuhan apa Bunda-Bunda, Bapak Ibu sekalian? BOP begitu ya, bantuan operasional pendidikan. Jadi memang kita melakukan entry data. Jadi ada periode Januari sampai Juni, lalu ada periode Juli sampai Desember ini biasanya kita lakukan untuk yang PAUD HI. Jadi harapannya untuk mengupdate data terkait dengan PAUD HI dilakukan selama MK biasanya mereka rutin meminta data kepada kita gitu ya, Kemendikdasmen, terutama Direktorat PAUD, untuk melihat sudah berapa banyak nih keterlaksanaan PAUD holistik integratif di satuan PAUD gitu ya. Karena juga data suaranya kecil sekali. Masya Allah, ini sudah lumayan agak kenceng. Oke. Tapi yang lain masih aman ya atau semuanya kecil, terdengar kecil suara saya? Aman Bu, aman. Aman, Jauh Aman Bun, ya. jauh Oh iya. suaranya Insya jauh. Allah. Aman, Bu. aman. Makasih. Kecil. Mungkin Aman, sinyal Bu. ya. Lanjut, Iya. lanjut. Oke, lanjut. Siap. Siap, siap. Ya, makasih. Jadi
data-data ini yang nantinya akan kami berikan laporannya gitu ya. Kami biasanya selalu diminta ini sudah keterlaksanaan PAUD HI ini sudah berapa banyak gitu yang ada di satuan PAUD gitu. Karena kan memang sasaran kita kan di sekolah gitu ya. Jadi eh, memang data ini selalu diupdate setiap tahunnya gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini dia. Oh iya Kemenak, iya betul. Kemenak juga punya emis ya. Ada emis, kalau di kami ada Dapodik, kalau Kemenak ada emis. Nah, ini tadi yang 8 indikator layan esensial untuk PAUD HI di satuan PAUD, ada penyelenggaraan kelas orang tua, kemudian ada pemantauan pertumbuhan, lalu ada pemantauan perkembangan, kemudian ada koordinasi lintas sektor terkait dengan kesehatan dan gizi, lalu ada penerapan PHBS, kemudian pemberian PMT dan atau makan sehat bergizi, lalu ada pemantauan kepemilikan NIK dan ketersediaan fasilitas sanitasi dan air bersih. Jadi 8 indikator ini yang nantinya harapannya bisa selalu diupdate oleh satuan pendidikan. Ya, jadi nanti Bapak Ibu di sini yang nantinya akan menjadi master trainer gitu ya, bisa melakukan apa ya, pemantauan kepada satuan-satuan PAID jadinya, satuan PAUD di wilayahnya masing-masing untuk bisa selalu melakukan pemutahiran data untuk PAUD HI ini gitu ya. Oke, lanjut. Karena memang sudah ada di Dapodik dan biasanya satuan PAUD itu selalu melakukan pemutahiran data meskipun di luar pemutahiran data selain yang PAUD HI gitu ya. Mereka melakukan pemutahiran data karena biasanya untuk kebutuhan apa namanya BOP gitu ataupun kebutuhan lainnya gitu ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini dia untuk pemantauan dari indikator penyelenggaraan kelas orang tua. Mungkin ini yang lebih banyak diperdalam karena sesuai juga dengan temanya gitu ya, kelas orang tua. Jadi di sini sasarannya memang untuk penyelenggaraan kelas orang tua adalah orang tua. Jadi di sini kita akan melihat apa yang sudah dilakukan atau program apa yang sudah dibuat oleh Satuan PAUD terkait dengan penyelenggaraan kelas orang tua ini ya. Jadi macam-macam sebenarnya tadi seperti yang tadi Bunda siapa tadi sudah infokan juga kami punya apa sehari bersama ayah gitu ya. Kemudian juga ada kegiatan parenting gitu ya. Itu juga kan masuk kelas orang tua. Slide berikutnya. Ya, slide. Nah, ini dia. Jadi tampilan di Dapodik gitu ya. Mungkin kalau yang dari satuan PAUD sudah familiar gitu, tapi mungkin dari yang lain sekedar informasi. Jadi tampilannya di sini. Jadi untuk kelas orang tua, sasarannya ada sekolah. Jadi kalau sudah masuk, karena ini yang bisa masuk hanya satuan pendidikan ya. Jadi kalau sudah masuk ke sini, kita klik yang sekolah. Nanti di sini, nah dia ada indikator terkait dengan kelas orang tua di sini. Melaksanakan kelas orang tua, apakah sudah ada atau belum? Jadi nanti diklik di sini, gitu ya. Diklik di sini. Ini untuk indikator yang kelas orang tua. Nah kalau kelas orang tua ini karena apa namanya yang punya program gitu adalah sekolah, maka kita klik yang sekolah gitu. Tapi nanti ada yang khusus untuk anak gitu ya. Jadi ini klik yang sekolah dulu, nanti dilihat ada indikator di sini melaksanakan kelas orang tua. Ini yang harus diupdate, harus diisi ya. Oke, kita lanjut. Nah, yang kedua yaitu pemantauan pertumbuhan, di mana pemantauan pertumbuhan ini adalah serangkaian kegiatan yang terdiri dari pengukuran pertumbuhan fisik dengan menggunakan alat ukur ya, jadi berat badan gitu ya, tinggi badan gitu. Nah, di sini indikator pemenuhannya di mana Satuan PAUD melakukan pemantauan pertumbuhan secara berkala. Idealnya sih 1 bulan sekali ya, idealnya
1 bulan sekali, tapi disesuaikan dengan kebutuhan. Tapi memang idealnya 1 bulan sekali dilakukan pemantauan pertumbuhan. Lanjut kita lihat tampilannya di di Dapodik. Nah, ini. Tapi kalau untuk pemantauan pertumbuhan, karena sasarannya adalah anak ya. Jadi misalnya siswa di tempat Bapak Ibu sekalian ada 30. Maka harapannya di bagian yang siswa ya. Bagian ini kan karena kalau pemantauan pertumbuhan, pemantauan perkembangan dan NIK itu adalah sasarannya adalah anak ya. Jadi di awal dilakukan dulu ini update untuk yang peserta didiknya. Jadi kan misalnya peserta didik 1 nama misalnya AB gitu ya. Kemudian mesti diupdate nih usianya berapa, tingginya berapa, berat badannya berapa. Jadi untuk pemantauan pertumbuhan harapannya bisa juga diupdate di anaknya. Jadi tidak hanya Bapak Ibu sekalian yang dari satuan pendidikan, harapannya tidak hanya mengupdate dari jumlah anak dan jumlah guru saja gitu ya untuk kebutuhan BOP, tapi harapannya untuk siswanya juga diupdate. Karena ada nih kasus dari mungkin ada kabupaten kota di Indonesia ini gitu ya yang kebanyakan satuan pendidikannya di wilayahnya tidak mengupdate untuk tinggi badan, berat badan peserta didik di satuannya masing-masing. Jadi terlihat dari data Dapodik bahwa angka stuntingnya tinggi karena tidak diupdate antara tinggi badan, berat badan, dan usianya. Jadi usianya misalnya kalau usia kan sudah jelas kita bisa menghitung gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi karena tidak diupdate untuk tinggi badannya gitu ya. Jadi selama 2 tahun misalnya selama 2 tahun usianya segini tapi tinggi badannya tidak diupdate, maka terlihat bahwa itu anak antara perbandingan usia dengan tinggi badan dengan umur gitu tidak sesuai, maka tampak siswa. Jadi memang ini pemantauan pertumbuhan dan perkembangan itu kan nggak lepas, jadi kan mereka temenan gitu istilahnya ya. Jadi pemantauan pertumbuhan, pemantauan perkembangan ini karena sasaran peserta didik tadi kan kalau sudah di awal sudah diupdate untuk ini peserta didiknya, tinggi badan, berat badan dan lain-lain, maka ini sudah termasuk ya. Oke, ini juga sama seperti pemantauan pertumbuhan gitu. Ini ada 1 bulan sekali, kemudian ada 3 bulan sekali, ada 6 bulan sekali gitu ya. Nah, kalau misalnya belum ada, silahkan nanti bisa diklik juga belum ada gitu. Jadi biasanya yang melakukan pemantauan perkembangan ini adalah tenaga kesehatan, di mana satuan PAUD itu berkoordinasi dengan puskesmas ya, posyandu biasanya seperti itu ya. Kita lanjut untuk indikator keempat. Ada indikator keempat, silakan lanjut slide. Nah, ini ada koordinasi lintas sektor terkait kesehatan dan gizi. Biasanya, tapi mungkin ada juga yang cuman ada satuan-satuan PAUD yang sudah melakukan MOU gitu ya dengan lintas sektor gitu, dengan dinas kesehatan, puskesmas ataupun apapun gitu ya. Nah, ini berarti satuan PAUD sudah melakukan pemantauan, sudah melakukan koordinasi lintas sektor. Biasanya kalau yang tanpa MOU pun sudah bisa sebenarnya, tapi sebenarnya keuntungan bagi satuan PAUD yang sudah melakukan MOU gitu ya dengan misalnya dengan puskesmas gitu, maka
kalau sudah ada MOU biasanya agak lebih rutin gitu ya, karena biasanya di dalam MOU itu kan ada ada ketentuan misalnya melakukan pemeriksaan misalnya gitu ya, melakukan pemeriksaan kesehatan setiap 1 bulan sekali gitu ya. Makin diperkuat lah untuk koordinasinya jika ada MOU gitu. Tapi misalnya pun satuan PAUD belum ada MOU dengan Posyandu ataupun dengan Puskesmas ataupun yang lainnya, tetap bisa dihitung kalau indikator ini sudah memenuhi, kalau sekiranya memang sudah ada koordinasi atau sudah ada kerjasama dengan lintas sektor. Ya, utamanya adalah terkait dengan kesehatan dan gizi. Ya. Oke, lanjut untuk kita lihat di pemantauan indikatornya. Oke, seperti ini ya. Ya, Bunda, Bapak Ibu nih. Oke. Sudah tampak ya. Nanti kan ini akan dibagikan materinya, mungkin nanti bisa dibaca-baca lagi deh dengan lebih jelas, dan pastinya kalau dari di luar satuan PAUD gitu ya, kita tidak bisa ngecek ini gitu. Mungkin pada saat melakukan monitoring gitu ya, bisa sambil kalau mau tahu gitu mungkin bisa dengan satuan PAUD buka bareng-bareng gitu ya. Oke, kita lanjut ke indikator kelima. Ya. Nah, ini adalah untuk pemantauan PHBS-nya, Bapak Ibu. Ya, jadi di sini dilihat penerapan dari perilaku hidup bersih dan sehat di satuan PAUD, di mana ada kebersihan diri, ada kebersihan lingkungan, lalu ada mengonsumsi makanan dan minuman sehat, kemudian ada pencegahan penyakit menular dan aktivitas fisik, di mana ada indikator pemenuhannya yaitu melakukan kampanye dan juga penerapan PHBS. Ya. Oke, kita lihat lanjut di indikator Dapodiknya. Bisa di slide berikut. Nah, di sini ya, klik yang di sekolah. Kemudian kita lihat di sini jumlah hari dalam seminggu siswa mengikuti kegiatan cuci tangan, misalnya ada berapa kali gitu ya. Di sini ada beberapa pilihan ya. Dan dianggap memenuhi, ini untuk kriteria pemenuhannya dianggap memenuhi bila salah satu frekuensi misalnya pada pelaksanaan cuci tangan ini di checklist gitu. Kecuali yang tidak pernah gitu ya. Kalau misalnya 1 hari, 2 hari, 3 hari itu mau pilih 1 hari pun gitu, itu sudah terhitung memenuhi. Ya. Oke, kita lanjut untuk indikator ke-6. Nah, ini untuk pemberian makanan tambahan, PMT ataupun makanan bergizi dan sehat. Ya, di mana indikatornya satuan pendidikan memiliki program atau jadwal PMT di satuan pendidikan. Mungkin ini karena sekarang ada program MBG gitu ya. Jadi kalau misalnya yang belum dapat MBG, mungkin masih ada kegiatan PMT, entah itu mau 1 bulan sekali, mau 3 bulan sekali, nanti silakan diklik gitu. Tapi kalau yang sudah punya program MBG, sepertinya di sana nanti akan ada pertanyaan juga gitu ya. Di sana MBG, mendapatkan MBG, iya, berarti memang sudah melakukan indikator yang ini, sudah memenuhi untuk indikator PAUD HI terkait dengan yang PMT atau makanan bergizi gitu ya. Jadi silakan nanti memberikan arahan kepada satuan pendidikan seperti itu ya. Oke, kita lihat tampilannya di Dapodik slide berikut. Nah, di sini ya, jadwal PMT ini untuk biasanya untuk satuan pendidikan, untuk satuan PAUD yang memang belum mendapatkan MBG, biasanya masih ada PMT-nya. Dari dinas biasa BOP sudah dengan iya, betul. Karena memang di BOP gitu ya, untuk PAUD memang spesial gitu, masih bisa memberikan
masih bisa dianggarkan gitu ya dari Arkasnya untuk melakukan pemberian PMT gitu ya, pemberian makanan tambahan untuk siswa gitu. Biasanya sih bekerja sama dengan komite gitu ya, komite sekolah untuk koordinasi dengan komite untuk kegiatannya. Ada yang sebulan sekali ataupun 3 bulan sekali, tergantung dari kebutuhan di satuan PAUD masing-masing, gitu ya. Nah, kalau MBG kan sudah jelas gitu ya, setiap hari gitu ya. Oh, baik. Dua lagi, lanjut kita. Oke, dan ini pemantauan pemilikan identitas. Nah, ini juga karena sasarannya siswa, gitu ya, karena sasarannya siswa. Jadi tadi kan sudah diupdate gitu ya di awal, maka ini pun kepemilikan identitas ini NIK ini juga menjadi kebutuhan untuk siswa, gitu ya. Nah, lanjut di tampilannya. Nah, ini satuan PAUD dianggap sudah memenuhi indikator 7 ini apabila kepemilikan NIK dari seluruh siswa yang ada di satuan PAUD ini di atas 50%. Jadi kalau kurang dari 50%, ada siswa di satuan pendidikan Bapak Ibu satuan PAUD gitu ya, maka dianggap belum memenuhi gitu. Jadi perlu koordinasi lebih intens dengan Dukcapil gitu ya. Tapi kalau sudah 50% siswanya, di atas 50% siswanya sudah mempunyai NIK semua, maka satuan PAUD dianggap sudah memenuhi indikator terkait dengan kepemilikan NIK gitu ya. Oke, lanjut yang ke-8, ini yang terakhir. Nah, ini adalah fasilitas sanitasi dan air bersih. Ya, di mana indikator pemenuhannya yaitu memiliki 2 dari 3 fasilitas sanitasi, yaitu instalasi. Jadi ada instalasi air, jamban atau toilet dengan air bersih, atau fasilitas cuci tangan dengan air mengalir. Jadi 2 dari 3 fasilitas ini, 2 dari 3 item, maka dianggap memenuhi. Gitu ya, nggak harus 3-3-nya, tapi 2 dari 3. Tapi pastinya kalau 1 pun belum gitu. Dan ini adalah indikator yang memang paling kecil ketercapaiannya di Dapodik gitu ya. Oke, slide berikut kita lihat tampilannya. Nah, seperti ini ya, Bapak Ibu. Jadi ada pilihannya di sini. Ya, ketersediaan air, kemudian toilet atau jamban yang dengan air bersih, lalu ada tempat cuci tangannya. Ya, oke. Nah, ini ada 8 indikator layanan esensial di luar pendidikan yang ada di Dapodik ya Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu nanti sebagai master trainer, harapan kami juga bisa melakukan pemantauan atau memberikan intervensi kepada satuan pendidikan PAUD gitu ya, satuan PAUD untuk bisa selalu melakukan update untuk PODHI ini. Jadi biasanya yang dilakukan update tuh hanya tinggi badan, hanya jumlah siswa, kemudian juga tenaga kependidikan, karena terkait dengan apa? Terkait dengan BOP gitu ya. Jadi harapannya ke depannya nggak cuma dari jumlah siswanya aja, tapi juga item-item yang ada di dalamnya, terutama 8 indikator PODHI ini. Karena ini kita selalu update untuk diberikan datanya untuk kebutuhan keterlaksanaan PODHI yang ada di Indonesia ini juga gitu ya. Oke, lanjut, masih ada slide berikutnya, ini hanya informasi aja. Nah, ini nanti hasil akhirnya seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah data ya yang kita punya gitu sampai terakhir tahun 2025. Kalau Bapak Ibu lihat nih, yang kita bisa pegang untuk ketercapaian PODHI adalah yang sudah melaksanakan minimal 6 indikator ya. Minimal 6 indikator itu sudah bisa dibilang bahwa satuan PAUD tersebut sudah melaksanakan PAUD HI gitu ya. Jadi 6 indikator, minimal 6 indikator tercapai, maka PAUD sudah bisa dibilang sudah melaksanakan PAUD HI. Dan kalau kita bisa lihat di 2025 nih,
lumayan nih ya, nih 86,25% gitu ya. Dan kita juga bisa lihat nih banyak nih yang tidak mengisi ya. Tuh, lumayan masih ada dari jumlah satuan PAUD yang 200.000 gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Izin ya Mbak Faza sebentar lagi. Nah, ini adalah alat bantu yang bisa Bapak Ibu gunakan dalam PAUD HI ini, dalam pelaksanaan PAUD HI ini. Gitu ya. Jadi ada buku saku ya. Ini adalah buku saku lebih ke implementasinya oleh satuan pendidikan. Jadi yang 8 indikator ini kita buat masing-masing satu seri gitu ya. Penyelenggaraan kelas orang tua apa saja, kemudian pertumbuhan itu apa saja yang harus dilakukan. Jadi sebenarnya ini buku saku untuk pegangan satuan PAUD gitu. Tapi mangga silakan yang di luar satuan PAUD, Bapak Ibu kalau ingin mendapatkan informasi silakan bisa di sini gitu ya. Lanjut lagi. Ini adalah produk-produk yang kita hasilkan terkait dengan PAUD berkualitas. Lanjut lagi. Nah, ini kami juga dari Direktorat PAUD juga sudah mempunyai fasilitator-fasilitator yang memang kami sudah punya sudah melakukan intervensi kepada mulai tahun 2020 berarti sudah ke 250 kabupaten kota. Berarti dari 250 kabupaten kota itu kami setiap kabupaten kotanya sudah mempunyai fasilitator untuk PAUD HI gitu. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu Master Trainer ini mungkin ada yang juga pernah mengikuti pelatihan dari kami atau menjadi fasilitator ataupun yang belum, silakan mungkin nanti bisa bekerja sama juga dengan fasilitator dari fasilitator PAUD HI yang memang ada di kabupaten kota Bapak Ibu gitu ya, yang sudah pernah mendapatkan pelatihan juga dari Direktorat PAUD gitu ya. Oke, mungkin itu saja. Terakhir, terima kasih. Mohon maaf kalau memang suaranya kurang jelas gitu ya, mungkin karena sinyal. Karena sebenarnya saya sudah lumayan udah lumayan agak teriak-teriak gitu. Tapi mungkin karena keterbatasan gitu ya. Tapi alhamdulillah banyak yang hadir dan juga dari berbagai macam nih, dari yang jauh di ujung sana gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa mendapatkan materinya, jadi bisa dibaca-baca lagi gitu ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Saya kembalikan kembali kepada Mbak Faza. Baik, terima kasih Dr. Retno atas pemaparan materinya yang sangat jelas ya mengenai tentang indikator PAUD HI yang perlu diupdate secara berkala ya Dok ya di aplikasi Dapodik agar tetap relevan begitu. Ini kita ada 1 menit terakhir, mungkin bisa dari Bapak Ibu yang ingin bertanya, 1 pertanyaan saja mungkin ya Dok ya? Ya, silakan. Saya menurut sama Mbak Faza, moderatornya Mbak Oke, Faza kan. baik. Mungkin di layar saya yang pertama Raisan ada Ibu Nova, dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Retno, terima kasih sudah memberikan paparan yang luar biasa. Saya ingin menyampaikan terkait dengan di aplikasi Dapodik ya Ibu, itu mencantumkan indikator 2 dan 3 terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan. Hanya seperti saya sampaikan di pertemuan yang kemarin bahwa seringkali guru itu tidak memberikan analisis hasil status gizinya. Nah, padahal ini saya rasa ini penting karena ini akan menyangkut terkait dengan ketika guru itu akan melakukan laporan perkembangan kepada orang tua. Jadi akan lebih komprehensif kalau tidak hanya 6 aspek perkembangan, tapi juga terkait dengan pertumbuhan juga bisa dilaporkan. Nah, untuk itu barangkali nanti bisa ditambahkan di kolom Dapodik itu ada analisis hasil status gizinya. Siapa tahu nanti hasil ini bisa menjadi bahan diskusi di kelas orang tua, Bu, dengan berdayakan orang tua yang mereka punya profesi sebagai tenaga medis. Terima kasih Ibu, hanya ingin memberikan penguatan dan Ibu bisa berikan lebih gambaran lebih detail lagi. Terima kasih Bu. Ya, baik. Terima kasih Bu Nova. Ingin menanggapi langsung ya Mbak Faza ya. Boleh Ibu, Jadi silakan. sebenarnya kalau kita bisa melihat ya Bu ya, status gizi, sebenarnya kita bisa lihat kan kita mendapatkan data gitu ya, sekolah mendapatkan data biasanya melalui buku KIA ya.
ya, melalui buku kaya kan, melalui buku kaya. Jadi dilihat sebenarnya status gizi sudah bisa dilihat juga sih dari tinggi badan plus berat badan gitu ya dengan usia gitu ya. Kalau tidak menembus apa masih yang merah gitu sebenarnya masih dibilang lumayan gitu. Tapi memang di Dapodik tidak ada terkait dengan status gizi baik atau apa memang tidak ada. Jadi sebenarnya nanti ini sebenarnya masukan juga mungkin ya Bu buat tim Dapodik. Sebenarnya karena tim Dapodik itu bukan dikelola oleh Direktorat PAUD. Karena punyanya Kemendikdasmen gitu ya, Kemendikdasmen. Jadi memang yang mengelola adalah Sekretariat Jenderal Ibu. Sekretariat Jenderal yang memang semua dikelola di sana. Jadi dalam terkait dengan PAUD ini mungkin sekarang ada tampilan baru juga di mana kalau yang lalu kan masih kita belum satuan PAUD. Ini saya baru dapat info juga bahwa satuan PAUD tuh kalau yang lalu kan belum ngeh banget kalau ini ini indikator PAUD ini indikator PAUD yang ini belum. Tapi katanya saya juga belum bisa buka, katanya tuh sekarang sudah jelas kalau ini indikator untuk PAUD HI gitu. Istilahnya udah jadi satu gitu untuk PAUD HI. Jadi mungkin lebih enak lagi nih dan itu pun kita minta seperti itu. Luar biasa Ibu perjuangannya. Jadi mudah-mudahan nanti apa yang Ibu sampaikan mungkin kita juga bisa memberikan masukan kepada tim gitu ya untuk bisa menambahkan karena mungkin juga dari teman yang dari Kemenak tahu untuk emis juga kita nggak bisa sembarangan untuk memasukkan minta tambah. Misalnya kita butuh indikator ini nih, tolong tambahin gitu. Minta ini, tolong tambahin gitu ya. Nggak bisa semudah itu untuk memasukkan gitu karena mesti ada karena ini akan jadi satu data yang memang akan dipakai selama seterusnya. Jadi mungkin dari tim sendiri gitu ya. Karena kan menambah satu karena data di sana kan jutaan ya dari satuan pendidikan dan juga jutaan ada data siswa gitu ya, kemudian ada data satuan pendidikan mulai dari PAUD sampai dengan kakak-kakaknya sana SD, SMP, SMA gitu. Jadi mungkin perlu pertimbangan juga dari tim gitu. Tapi terima kasih Ibu, nanti usulnya gitu ya akan kami sampaikan juga pada saat kami melakukan pertemuan dengan tim Dapodik gitu ya. Biasanya kami Ibu izin, jadi ya. kalau saya kebetulan perwakilan dari peserta dari utusan dari PPIGRA Ibu. Jadi Oh iya, siap. kebetulan PPIGRA juga berinisiasi membuat buku ini Bu. Oh, cakep tuh. Jadi ini sebenarnya pengganti dari buku KIA. Kalau buku KIA kan tidak mungkin diberikan ke guru. Maka Oke. ini disimpan orang tua. Nah, kami Iya, menggunakan ini. betul. Menggunakan ini kebetulan saya salah satu penyusunnya. Jadi ini untuk memantau tumbuh kembang anak termasuk pelaksanaan PS ya di sekolah. Dan ini kami menyimpannya di sekolah. Jadi nanti di akhir semester anak-anak diberikan laporan untuk orang tua terkait dengan isi buku ini, termasuk bagaimana Islam mengatur tentang kesehatan dan cara menjaga kesehatan. Terima Cakep. kasih. Cakep, Bu. Terima Iya, kasih, jadi Bu. memang kalau buku KIA orang tua yang nyimpan, tapi nah di sini biasanya peran dari tenaga pendidik gitu ya untuk melakukan pencatatan. Jadi memang tenaga pendidik tidak melakukan pengukuran sebenarnya ya, tapi makanya kenapa ditulisnya pemantauan pertumbuhan. Jadi melakukan pemantauan melalui apa? Pencatatan. Biasanya bekerja sama dengan orang tua untuk melihat buku KIA-nya gitu, hasilnya bulan ini berapa tingginya, bulan ini berapa beratnya, bulan ini masih dalam taraf normal kah atau sudah menyentuh udah mau kuning nih gitu atau masih hijau masih aman seperti itu ya. Makasih Ibu.